Ibu dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Nopanti Kandono. Saya berasal dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Psikologi Kristen, kelas B, Psikologi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang perspektif teori Erik Erikson. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian. Selamat menyaksikan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu biografi Erik Erikson. Erik Erikson lahir pada tanggal 15 Juni 1902 di Frankfurt, Jerman dalam keluarga Yahudi. Setelah menyelesaikan pendidikan di seni dan psikolog antara tahun 1920 hingga tahun 1927, ia menjalani kehidupan sebagai seniman dan pemikir. Setelah kembali dari petualangan, ia bergabung dengan lembaga pendidikan psikososial Sigmund Freud dari tahun 1927 hingga 1933. Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang memperluas tahapan Freud hingga masa dewasa dan usia senja. Karya terkenalnya termasuk Childhood and Society dan Identity, Youth and Crisis. Teorinya menekankan bahwa setiap tahap kehidupan dipengaruhi oleh konflik psikososial dan interaksi sosial yang membentuk kepribadian individu. Baik, berikut ini adalah pandangan manusia menurut Erikson. Erikson memandang manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial dan budaya. Ia percaya bahwa perkembangan individu tidak dapat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain sepanjang hidupnya. Jadi singkatnya, setiap individu memiliki potensi untuk berkembang melalui pengalaman interpersonal yang positif atau negatif yang membentuk identitas dan karakter mereka. Slide selanjutnya adalah konsep dasar Erikson. Konsep utama dari teori Erikson adalah perkembangan psikososial yang menekankan pentingnya hubungan sosial dalam bentuk kepribadian dan identitas seseorang. Ia mengembangkan teori ini sebagai perluasan dari teori psikoanalisis Freud, namun lebih menekankan pada aspek sosial daripada aspek seksual dalam perkembangan manusia. Erikson juga dikenal karena pengakuannya terhadap pentingnya ego sebagai struktur kepribadian yang otonom dan adaptif. Yang berikut adalah tahapan psikososial menurut Erik Erikson. Tahapan psikososial menurut Erik Erikson. Erik Erikson mengembangkan teori perkembangan psikososial yang terdiri dari 8 tahapan masing-masing dengan konflik yang harus dihadapi individu. Tahap yang pertama adalah kepercayaan dan ketidakpercayaan mulai dari 0 sampai 2 tahun. Kekuatan, harapan pada tahap ini, bayi belajar untuk mempercayai orang lain agar kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Peran pengasuh, terutama ibu, sangat dalam menciptakan rasa aman dan keakraban. Jika pengasuhan dilakukan dengan baik, anak akan mengembangkan kepercayaan. Sebaliknya, penolakan dapat menumbuhkan ketidakpercayaan. Kedua, otonomi dan rasa malu mulai dari 2 sampai 3 tahun. Kekuatan, kehendak anak belajar untuk mandiri dan mengembangkan kemandirian. Mereka mulai melakukan aktivitas sehari-hari sendiri seperti makan dan berpakaian. Dukungan dari orang tua dalam eksplorasi ini sangat penting untuk menghindari rasa malu dan keraguan. Lalu tahapan ketiga, inisiatif dan rasa bersalah mulai dari 3 sampai 6 tahun. Kekuatan, tujuan pada tahapan ini anak mulai mengeksplorasi kemampuan diri dan mengambil inisiatif. Jika lingkungan mendukung, anak akan merasa percaya diri untuk mencoba hal-hal baru. Namun jika tidak, mereka bisa merasa bersalah atas inisiatif yang. Lalu tahapan yang keempat, kerja keras dan rasa rendah diri, mulai dari umur 6 sampai 12 tahun. Kekuatan, kompetensi anak belajar keterampilan sosial dan akademis melalui kompetisi dengan teman-teman sebaya. Keberhasilan dalam usaha ini membangun rasa percaya diri, sementara kegagalan dapat menyebabkan perasaan rendah diri.
Lalu tahapan yang kelima, identitas dan kebingungan peran mulai dari umur 12 tahun sampai 20 tahun. Kekuatan, kesetiaan remaja mulai mencari identitas diri dalam konteks sosial dan pekerjaan. Mereka menghadapi konflik antara berbagai peran yang mungkin diambil dan perlunya menemukan komitmen untuk membangun kepribadian yang stabil. Tahapan yang keenam adalah keintiman dan isolasi mulai dari umur 20 sampai 40 tahun. Kekuatan, cinta pada tahap ini individu berusaha membangun hubungan intim dengan orang lain. Jika kebutuhan akan keintiman tidak terpenuhi, perasaan kesetaraan dan keterasingan dapat muncul. Tahapan yang ketujuh adalah generativitas dan stagnasi mulai dari 40 tahun sampai 65 tahun. Kekuatan, kepedulian dewasa harus berkontribusi kepada generasi berikutnya melalui pekerjaan dan pendidikan dalam keluarga. Kegagalan dalam mencapai generativitas dapat menyebabkan stagnasi dalam perkembangan pribadi. Tahapan yang ke-8 yaitu integritas dan keputusasaan mulai dari umur 65 tahun hingga kematian. Kekuatan, kebijaksanaan individu di usia lanjut memikirkan hidup mereka dan mencari makna dari pengalaman tersebut. Mereka perlu merasa bersyukur atas pencapaian hidup mereka, jika tidak dapat muncul perasaan putus asa. Nah, yang berikut melalui 8 tahapan ini, Erikson menekankan bahwa setiap fase memiliki tantangan unik yang harus dihadapi individu untuk mencapai perkembangan yang sehat sepanjang hidup mereka. Yang berikut adalah kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan dari jurnal mengenai teori psikologi perkembangan Erikson menunjukkan bahwa perkembangan individu merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal sepanjang hidup. Erikson menekankan pentingnya hubungan sosial dan budaya dalam membentuk identitas dan karakter seseorang. Teori ini terdiri dari 8 tahapan psikososial, masing-masing dengan konflik yang harus dihadapi, yang mencakup aspek kepercayaan, otonomi, inisiatif, kompetensi, identitas, keintiman, generativitas, dan integritas. Setiap tahap memiliki kekuatan yang perlu dikembangkan untuk mencapai perkembangan yang sehat.